tadi saudara sudah saya sepakat. Suatu kesepakatan itu memang kan di kesepakatan itu ada dua belah pihak yang menyetujui satu hal. Dia apakah secara status sosial sama saya, apakah memang kesepakatan itu kalau dengan bilang kesepakatan itu ada suatu tekanan, atau ancaman, apakah bisa dikatakan sebagai suatu syarat-syarat perjanjian sebagaimana keseluruhan tersebut? Apabila ada ancaman dalam melakukan suatu kesepakatan tersebut, tadi juga sudah saya jelaskan, sudah sampai sudah saya. Jadi tolong ya takut ditegur juga sebentar ya, karena sudah saya jawab tadi. Tolong kalau pihak satu tanya pihak yang lain itu mendengarkan dan sepakat. Ya ada sepakat kalau ada paksaan, ada khilafan, kan begitu ya. Tolong ya. Silakan dilanjutkan yang lain. Saudara tadi menjelaskan mengenai pasal 1321 ada bohong, ada paksaan. Nah, contoh-contoh paksaan di dalam pasal 1321 itu seperti apa aja? Paksaan ini misalnya di sini mau tanda tangan, kalau kamu nggak tanda tangan di luar udah ada mungkin preman-preman contoh. Bisa juga kalau kamu nggak setuju saya habisin keluargamu. Oh, gitu ya. Bukan paksaan dalam arti tangannya dipegang seluruh tangan, tapi paksaan seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan uang di 1321 itu ada paksaan, itu berarti cacat. 1320-nya cacat, tidak bisa dikatakan satu perjanjian. Cacat itu bisa karena paksaan, bisa penipuan, bisa karena kekhilafan, ditambah jurisprudensi karena penyalahgunaan. Ya, kekhilafan, paksaan, penipuan, dan ditambah lagi jurisprudensi penyalahgunaan kekayaan. Meskipun penista itu. Paksaan itu berarti saudara ahli tadi mengatakan bahwa apabila kamu tidak melakukan ini, suatu hal ini, maka ada tindakan yang akan dilakukan. Ya, jadi diancam. Ada tindakan yang dilakukan. Misalkan ini, misalkan ada seseorang yang akan dijelek-jelekan di media sosial, misalkan ada orang dijelek-jelekan di media sosial, dan kemudian apabila dia tidak ingin menjelek-jelekan lagi, dia diminta sejumlah uang. Gitu. Memang saat itu orang itu mau karena orang tersebut. Keberatan yang mulia karena saya tidak pernah mereview yang jelek-jelek ya. Kan ilustrasi. Ilustrasinya mesti dulu. Keberatan saya tidak pernah mereview yang gratis yang jelek-jelek. Apa yang saya jelek-jelek? Tolong terdakwa kalau protes lewat saya ya, jangan teriak seperti itu ya. Silakan diteruskan, nanti ahli yang akan menjawab. Silakan diteruskan. Bisa kita ingatkan terdakwa gantian ya. Saudara sudah tanya gantian penuntut umum ya. Silakan penuntut umum. Kami teruskan sesuai dengan instruksi yang kami punya yang mulia. Nah, apabila ada suatu review yang kurang baik itu secara personal, pribadi maupun secara produk dari si orang yang menjual suatu produk. Nah, kemudian ada kesepakatan. Ini ada kesepakatan antara si public figure ini sama orang bisa dibilang temannya atau rekannya, dan juga ada pihak lain, dokter juga. Yang mereka berdua ini antara si rekan ini bersama dengan dokter yang lain ini bersama dengan korban berbicara terus dengan korban. Itulah kalau misalkan tidak ditransfer hari ini maka akan speak up. Speak upnya apa? Speak upnya itu menjelek-jelekan produk dan menjelek-jelekan. Keberatan yang mulia. Reviewnya itu tentang waria tumbles. Baca di BAP ada. Saya tidak pernah mereview produk. Kita ingatkan ya. Kita ingatkan ya. Silakan diteruskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dia akan speak up. Pengertian dari saksi yang sudah kita periksa sebelumnya, speak up ini adalah speak up untuk supaya tidak speak up untuk tidak mereview jelek lagi produk itu. Sehingga atas perbuatan tersebut, rekan korban ini meminta sejumlah uang 5 miliar atas kesepakatan
kesepakatan dari si public figure ini yang menyuruh ini, public figure dengan si yang disuruh ini. Setelah itu ditewar, ya udah siapa punya aja 4 miliar. Nah, apakah kesepakatan tersebut kalau dia tidak dibayar saat itu, dia akan speak up, seorang public figure ini akan speak up untuk menjelekkan lagi. Nah, apakah itu bisa dikatakan suatu dong yang seperti pasangan seperti duong seperti pasal 1321? Kalau tidak terjadi ini, maka ada tindakan lain yang dilakukan oleh si salah satu pihak. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, kita sampai aja ya. Jadi begini, tadi sebenarnya sudah saya jawab bahwa ancaman tadi yang diancamkan itu harus perbuatan yang on matter. Jadi kalau misalnya seseorang punya produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti kan sudah matter. Jadi itu bukan ancaman, tetapi kalau misalnya itu on matter, itu ancaman. Jadi yang ancaman itu kalau yang diancamkan itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan, produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti tidak melanggar hukum, itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya. Kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak ada, tapi itu doktrin yang mengatakan. Tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formulir. Netral, netral tidak. Ya, itu kalau saudara Ali kan perdatanya. Ya. Ahli perdata saya tambahkan ya. hanya masalah dua apakah Sebentar, biar dijawab dulu. Ya. Saya tambahkan, seandainya dia punya free will, punya kemauan bebas, ya. Apalagi misalnya orang yang intelek, itu dia punya kemauan bebas, punya free will untuk menentukan mau mengikuti atau tidak, itu bebas dia. Ya. Jadi dia kalau misalnya ternyata misalnya nih, saya merasa diancam, walaupun mungkin tidak diancam sebenarnya, ya. Nah, dia bisa bukan perdata, karena yang masalahnya masalah perdata dari kacamata perdata. Saya tidak mau masuk ke ranah hukum. Saya kalau remedinya upaya hukumnya itu dengan gugat ke pengadilan dari kacamata perdata dengan dasar 1321 tadi. Kalau memang ternyata ada paksaan, itu harus dibuktikan. Yes, Iya. Semuanya harus dibuktikan. Iya. Kalau memang misalkan ada paksaan gitu. Iya. Izin menambahkan ya, baik ahli terhadap pasal 1338 ayat 3 diatur mengenai setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, Iya. harus diawali atau dilaksanakan. Iya. Boleh ahli menerangkan mengenai itikat baik dari sebelum dilaksanakan sebuah perjanjian itu? Kalau berbicara tentang pelaksanaan perjanjian pasal 1338 ayat 3, itu sebenarnya kita tuh berbicara tentang kepantasan di situ.